Ibu kota negara alias IKN Nusantara Indonesia terletak di Kalimantan Timur. IKN Nusantara nantinya akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Jakarta yang sudah penuh sesak dinilai tak mampu lagi mengakomodir keberlangsungan roda pemerintahan, sehingga Indonesia memindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Nantinya IKN Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Meski cuma ada 4 kementerian yang ikut pindah ke sana, ia adalah Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan, dan Sekretariat Negara. Ibu kota negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transportasi ekonomi Indonesia, jelas IKN. Selain itu, MPR dan DPR RI ikut diboyong ke sana. Nantinya, pada 17 Agustus 2024 Presiden Indonesia akan meresmikan IKN Nusantara. Meski demikian, ada tantangan tersendiri bagi Indonesia di IKN Nusantara. Salah satunya ialah faktor keamanan. IKN Nusantara dekat dengan Selat Makassar yang kerap digunakan untuk warawiri kapal perang negara lain. Kapal selam negara lain juga bisa bermanuver bebas di Selat Makassar karena lebar dan dalam. Selat Makassar memiliki panjang sekitar 600 km dari utara ke selatan, lebar selat antara 100 hingga 200 km, dan memiliki kedalaman beberapa ratus meter hingga sekitar 2 km. Karena kedalaman dan lebarnya, jalur ini cocok untuk dilalui kapal pengangkut minyak mentah ultra besar yang mencari akses ke pasar Asia Timur, jelas Nine Dash Line pada 17 Agustus 2022. Konflik di Indo-Pasifik memungkinkan kapal perang dan kapal selam negara lain berlalu lalang di sana. Selat Makassar juga menjadi tempat yang nyaman bagi kapal perang dan kapal selam angkatan laut asing yang melintas antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Kurangnya pulau-pulau kecil di sepanjang selat memudahkan lewatnya kapal permukaan, sementara kedalamannya memudahkan kapal selam lewat tanpa terdeteksi, jelasnya. Sialnya, UNCLOS 1982 tak melarang lalu lintas kapal kombatan di Selat Makassar. Bahkan Indonesia tak bisa memaksa kapal selam negara lain harus berlayar di permukaan saat melintas di depan IKN Nusantara. Berdasarkan hukum internasional, Indonesia tidak dapat memaksa kapal selam untuk muncul ke permukaan saat transit di Selat Makassar atau menghalangi hak lintasnya, ungkapnya. Tapi Indonesia berhak melakukan blokade di Laut Selat Makassar jika ada ancaman keamanan yang diarahkan ke IKN Nusantara. Indonesia juga akan membangun poros pemantauan untuk mendeteksi semua lalu lalang kapal di Selat Makassar. Para pembuat kebijakan kemungkinan besar ingin memantau pergerakan kapal perang dan kapal selam yang transit begitu dekat dengan ibu kota baru. Hal ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan mengumpulkan informasi intelijen tentang arus lalu lintas maritim dan mendeteksi kapal selam dan kapal selam tak berawak, ungkap Nine Dash Line. Masalahnya kapal selam modern sangat sulit terdeteksi. Selain ancaman dari kapal selam, IKN Nusantara juga dapat diserang menggunakan rudal hypersonic. Jika sudah demikian, evakuasi Presiden Indonesia jadi prioritas. Mengingat kerentanan ibu kota baru yang lebih besar terhadap ancaman udara seperti rudal balistik dan hypersonic, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan evakuasi cepat para pemimpin nasional ke lokasi yang lebih dapat dipertahankan ketika menghadapi musuh yang lebih unggul, ungkapnya. Ancaman terdekat yakni rudal hypersonic DF-17 Cina. Ibu kota Nusantara Indonesia masih belum sempurna menghadapi ancaman serangan lawan. Nah guys, bagaimana menurut kalian untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut? Silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Adios.